Tapi kita lihat lagi kenyataannya, apa iya bahwa dunia ini sekarang semata-mata kapitalisme dan dikuasai Amerika? Setelah kita lihat gitu ya, ternyata enggak tuh. Cina sama Amerika perang dagang, saben hari tukaran aja soal reweh temeh, isinya dagang, dan makin hari Cina makin menang dagangnya gitu. Kesimpulan saya, oh kalau gitu mulai mungkin ada dua kutub, ada kutub Amerika, bisa juga ada kutub Cina, dua kutub. Ternyata setelah saya renungi lebih jauh, ternyata enggak cuma dua kutub. Belum lama ini, bulan Desember 2005 di Hong Kong dalam sidang Organisasi Perdagangan Internasional, tukaran antaranya Eropa sama Amerika. Walhasil saya tiba pada kesimpulan bahwa dunia pada hari ini adalah sebuah dunia yang terdiri dari tiga kutub. Dunia ekonomi tripolar namanya kalau saya istilahkan, karena kutubnya tiga, yaitu kelompoknya Amerika dan saudara-saudaranya satu ras, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru ya. Ada 5 negara itu satu kutub sendiri. Kemudian ada sebuah kutub lain yang dinamakan Uni Eropa. Lantas ada kutub ketiga yang nggak jelas persatuannya, dibilang ideologi bukan, dibilang semata-mata uang juga bukan. Kutub ini ya Cina, Rusia, beberapa negara Asia Tengah, plus India, plus Iran, plus Pakistan juga. Nah ini kelihatan bahwa ini negara-negara terbelakang tadinya yang sedang mau maju untuk menjadi pemain besar di bidang ekonomi. Lantas ada pula kekuatan baru yang tumbuh. Dia nggak akan jadi kutub, tapi secara regional dia berkuasa atas dirinya, berdaulat, yaitu kutub Amerika Latin. Saya mohon maaf karena nggak bilang sama panitia bahwa saya mau bahwa saya sudah menyiapkan sebuah peta, jadi nggak bisa ditunjukkan karena bentuknya dalam bentuk elektronik. Mudah-mudahan kalau ketemu lain lagi bisa pantulkan di layar agar saya bisa menjelaskan. Jadi kalau ngelihat dalam kerangka dunia yang tripolar ini, dunia tiga kutub ini, kita lihat sekali bahwa pertarungan kepentingan itu sedemikian rupa. Kita lihat bahwa yang namanya Timur Tengah, yang dalam tanda kutip dibilang Islam, mungkin dia secara kehidupan syariah dia Islam, tetapi secara politik dia bukan Islam. Jelas yang namanya dari Saudi sampai Irak itu isinya pasukan Amerika gitu. Dari segi pengelolaan ekonomi itu semua yang nyedot minyak dari situ perusahaan Amerika. Apakah dia bisa dibilang bagian dari dunia Islam? Timur Tengah hari ini kan itu masih terbuka untuk suatu perdebatan itu. Kemudian kalau kita lihat benua Amerika Latin ya, mereka itu keturunan Indian beragama Katolik ya. Karena dia Katolik, bisakah kita bilang dia atau benua Amerika Latin itu bagian dari dunia Barat? Enggak tuh. Mereka bergerak dengan nalarnya sendiri,
dengan keindianannya. Nah, pertanyaan berikutnya buat kita, mampu nggak sih kita keluar gitu dari setting pikiran yang udah dijejalkan tadi, kepikiran kita sepanjang eksistensi Orde Baru kemarin. Artinya mampu nggak sih kita baca ulang dunia, mampu nggak sih kita baca ulang diri sendiri. Teoretik mestinya kita mampu gitu. Saya kira kan banyak ya, dari generasi saya, dari kakak-kakak Anda dan teman-teman Anda sendiri. Misalnya sederhana aja, kita minta satu orang menyumbang karya tulisnya waktu jadi mahasiswa. Siapa yang udah lulus ngasih skripsi, yang udah S2 ngasih kopi disertasi, kopi tesis, yang udah S3 ngasih kopi disertasi, toto ulang, bikin pengelompokan, bikin matriks. Niscaya kita akan bisa menafsir ulang dunia. Masalahnya cuma nggak ada yang mau kerja mengumpulkan bahan seperti ini, mensistematisasi. Berapa sarjana yang udah di S1 yang udah lulus, yang ribuan kan? Artinya masa ribuan skripsi itu nggak bisa sih menjelaskan diri kita? Berapa yang udah jadi S2? Puluhan ada saya rasa. Gitu. Kan tinggal mematrik saja nih, disiplin ilmunya apa, cara lihatnya apa gitu. Terus ada satu tim yang mengerjakan gitu. Alat ukurnya itu lagi dibaca. Kenapa? Iya, dari semua bahan yang kita miliki. Sebab bahan alat ukur yang ada sudah tidak mampu menerangkan diri kita. Secara ekonomis, saya katakan tadi, mestinya kita udah mati gitu. Kan reformasi itu tahun berapa kejadian? 98 kan? Oke. Artinya kalau 98 sekarang itu kan 8 tahun. 8 tahun itu kira-kira berapa hari? 2500 hari lah ya. 2500 hari hidup ya dengan biaya yang tidak mencukupi. Kok ya hidup, kok belum mati kaliren itu loh. Artinya cara kita ngelihat ekonomi atau ilmu yang kita pelajari, ilmu salah gitu loh. Gitu. Kan secara logikanya aja, logikanya itu orangnya masih hidup, masih kumpul di sini. Mestinya 2500 hari itu kan kaliren kan masih wis mati loh. Kok masih bisa ngumpul? Pertanyaannya kan, jadi yang salah orangnya ini yang nggak mau mati-mati, apa alat ukurnya gitu loh? Dan itu tidak hanya berlaku pada kita itu loh, itu berlaku pada 220 juta orang. Orang Indonesia kok belum pada mati sih gitu. Yang salah artinya kan besaran-besaran ekonominya. Besaran ekonomi itu apa? Yang pokok 3: pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat penyerapan tenaga kerja. Gitu. Kalau lihat pakai itu kelihatan jelas gitu. Indonesia ini berantakan, mestinya udah bubar. Lah kok durung bubar gitu. Kok gak sing salah nyatetnya. Gitu. Kok yang mungkin yang salah ilmunya gitu.
Mungkin yang salah tim presidennya, kan bisa. Yang jelas yang saya tahu 2 kali presiden pidato itu nggak berani memasukkan angka pengangguran ke dalam tingkat ekonomi, sehingga ekonomi Indonesia kelihatan bagus. Padahal rata-rata mustinya udah mati gitu. Lah kok kurang mati. Jadi banyak yang absurd di Indonesia. Walhasil kalau itu semua di terus cara pandang ilmu sejarah, misalnya sejarah adalah kalau caranya orang Inggris, orang Amerika bilang sejarah adalah sebuah serial panjang tantangan dan jawaban. Kalau yang dapat tantangan nggak bisa jawab, dia mati. Lah kalau caranya gitu kan mestinya orang Indonesia udah habis dari muka bumi. Kok ya ono 220 juta. Berarti harus ada cara pandang sejarah yang lain untuk bisa menerangkan kenapa kita masih hidup gitu.